Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam merasa cemas dan bersalah karena hidup dalam kemewahan di dalam rumah yang besar dan megah. Sementara tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah hanya disimpan dalam sebuah kemah yang sangat sederhana. Menyadari ketidaksetaraan tersebut, beliau memutuskan untuk membangun bait suci yang megah sebagai tempat untuk menyimpan tabut perjanjian. Keinginan ini bukan hanya mencerminkan kesadaran religius, tetapi juga menjadi titik awal dari permasalahan besar dalam sejarah umat manusia, yang dampaknya tidak hanya mempengaruhi tanah Israel, tetapi juga di seluruh dunia. Namun, hingga kini, keberadaan bait suci tersebut masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Bahkan, kuil yang seharusnya menjadi simbol keagungan ini belum ditemukan jejaknya, meskipun banyak penelitian dan penemuan yang masih berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Di kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan atau menceritakan legenda ataupun fakta sejarah misteri Kuil Sulaiman. Seiring berjalannya waktu, berbagai pertanyaan muncul, baik di kalangan ilmuwan, sejarawan, maupun masyarakat umum. Benarkah Kuil Sulaiman benar-benar ada? Atau apakah semua ini hanya sebuah dongeng dan mitos yang diwariskan turun-temurun? Siapakah tokoh-tokoh besar di balik pembangunan kuil tersebut? Kita akan membahas lebih mendalam tentang Kuil Sulaiman yang agung dan apa yang terjadi di balik pembangunannya. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, serta bagaimana keberadaan kuil ini tercatat dalam berbagai teks agama yang menjadi acuan utama dalam memahami kisah ini. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah benar Nabi Sulaiman alaihissalam membangun sebuah kuil besar di Yerusalem pada masa pemerintahannya? Berbagai teks agama yang ada, baik dalam tradisi Yahudi, Kristen, maupun Islam, menggambarkan adanya kuil yang dibangun oleh Nabi Sulaiman sebagai tempat yang sangat suci. Namun, yang menjadi masalah adalah kurangnya bukti sejarah atau arkeologis yang dapat membuktikannya dengan keberadaan bangunan ini. Berbeda dengan banyak bangunan bersejarah lainnya yang memiliki jejak fisik yang dapat ditemukan oleh para ilmuwan, kuil ini belum menunjukkan bukti nyata yang membuktikan bahwa ia benar-benar ada. Kisah Kuil Sulaiman pertama dikenal dalam teks-teks Yahudi. Kuil pertama yang dibangun di Yerusalem. Kuil ini menurut keyakinan umat Yahudi merupakan tempat yang sangat sakral dan menjadi pusat ibadah bagi mereka. Meskipun banyak referensi tentang kuil ini yang ditemukan dalam teks-teks suci, kenyataannya sampai sekarang tidak terbukti bahwa kuil tersebut benar-benar dibangun di Palestina pada masa Nabi Sulaiman. Beberapa ahli bahkan mulai mempertanyakan apakah kisah ini hanyalah mitos yang berkembang dalam budaya Yahudi sepanjang sejarah. Namun, cerita mengenai Kuil Sulaiman tetap hidup dalam berbagai tradisi dan menjadi bagian penting dalam sejarah agama-agama besar dunia. Dalam teks-teks Yahudi, Kuil Sulaiman digambarkan sebagai sebuah bangunan yang megah dan penuh kemewahan, dibangun dengan berbagai bahan yang sangat bernilai, seperti batu yang diambil dari tambang di Palestina dan kayu cadar yang digunakan untuk atap dan lantai dinding-dinding kuil tersebut. Dinding-dinding kuil tersebut dikatakan terbuat dari batu yang sangat kuat, dan hanya ruangan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seperti ruangan Maha Kudus yang hanya boleh dimasuki oleh kepala pendeta. Ide untuk membangun kuil tersebut bukanlah datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam, melainkan dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merasa sangat tergerak untuk membangun sebuah kuil besar bagi Tuhan setelah melihat kondisi tabut perjanjian yang disimpan dalam sebuah kemah yang sangat sederhana. Namun karena banyaknya peperangan yang terjadi pada masa pemerintahannya, Nabi Daud tidak diperkenankan oleh Allah untuk membangun kuil tersebut. Allah menyampaikan pesan bahwa kuil tersebut harus dibangun oleh anaknya, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang akan memerintah setelahnya. Nabi Daud meskipun tidak dapat langsung membangun kuil, tetap mempersiapkan segala untuk proyek besar ini. Beliau mengumpulkan bahan-bahan bangunan, emas,
perak, serta pekerja yang terampil. Sehingga ketika Nabi Sulaiman mengambil alih pemerintahan, pembangunan kuil bisa dimulai. Disebutkan bahwa Tuhan berfirman melalui Nabi Daud tidak boleh membangun bait suci karena tangannya penuh dengan darah dari peperangan. Sehingga hanya Nabi Sulaiman yang layak untuk menyelesaikan tugas ini. Pembangunan kuil Sulaiman diperkirakan memakan waktu yang sangat lama. Dengan beberapa riwayat menyebutkan bahwa proyek ini berlangsung selama lebih dari 16 tahun. Beberapa sumber lainnya menyebutkan bahwa waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 7 tahun. Pembangunan ini melibatkan ratusan ribu pekerja terampil dari berbagai tempat. Banyak pekerja yang didatangkan dari luar Israel untuk bekerja dalam proyek besar ini. Dan sejumlah arkeolog percaya bahwa jumlah total pekerja yang terlibat bisa mencapai 180.000 orang. Teks-teks Yahudi menggambarkan bahwa kuil Sulaiman dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat mahal berkualitas tinggi. Batu-batu untuk dindingnya diambil dari tambang yang sekarang dikenal dengan nama tambang Sulaiman di Palestina. Atap dan pintu-pintunya terbuat dari kayu cadar yang dikenal dengan kekuatannya. Lantai kuil tersebut juga dilapisi dengan kayu cadar, memberikan kesan mewah dan megah. Setiap bagian dari kuil tersebut dirancang untuk mencerminkan kemegahan dan kebesaran Tuhan. Dan hanya orang-orang tertentu, terutama imam besar, yang diperbolehkan memasuki ruang-ruang tertentu dalam kuil tersebut. Meskipun kuil ini dibangun dengan penuh kemewahan, sayangnya kuil Sulaiman mengalami kehancuran beberapa kali dalam sejarah. Pertama kali, kuil ini dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi oleh Raja Babilonia yang kemudian memusnahkan banyak bagian dari Yerusalem. Setelah itu, kuil dibangun kembali, tetapi dihancurkan oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi. Setiap penghancuran ini mengakibatkan hilangnya banyak bagian dari kuil tersebut, dan hingga kini tidak ada bukti yang dapat membuktikan dengan pasti keberadaannya. Meskipun demikian, kuil Sulaiman tetap menjadi simbol penting dalam sejarah agama-agama besar, terutama bagi umat Yahudi. Di antara peninggalannya yang paling dikenal hingga saat ini adalah tembok ratapan yang dianggap oleh umat Yahudi sebagai sisa terakhir dari kuil tersebut. Tembok ini menjadi tempat suci bagi mereka yang seringkali berziarah untuk berdoa dan mengenang kejayaan kuil yang pernah berdiri. Dalam pandangan Islam tentang kuil Sulaiman, ada sedikit perbedaan. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam tradisi Islam tidak membangun kuil atau bait suci sebagaimana yang digambarkan dalam teks-teks Yahudi. Diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian melakukan renovasi terhadap masjid tersebut setelah mengalami banyak kehancuran akibat perang. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, Masjidil Aqsa sudah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman, dan beliau hanya melakukan restorasi untuk menjaga kemurnian ibadah di sana. Misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Banyak ilmuwan, arkeolog yang masih berusaha untuk membuktikan keberadaan kuil Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekeliruan, itu adalah murni di kita. Mohon dimaafkan apabila ada penyampaian kisah ataupun cerita yang salah. Sampai berjumpa di kisah ataupun cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.